Racikan Berita. Lanjut. Sama siapa? Sendiri? Enggak, rame anak-anak. Anak-anak udah taruh sini. Anak-anak ada. Ya, baik Pak Ida, nanti mohon mix satu. Di sini adalah mereka dengan embel-embel pejuang demokrasi yang ingin menghancurkan tirani yang merusak demokrasi. Yang kedua, alhamdulillah pada aksi kali ini kita bersama tokoh-tokoh nasional ya, yang kebetulan mereka bergabung di dalam GPKR, Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat, dan karena itu kita nanti akan mendengarkan para presidium dari GPKR dan juga tokoh-tokoh lain di luar GPKR yang akan hadir dari berbagai daerah. Yang pertama, bahwa gerakan ini agak melegakan kita, karena gerakan protes ini tidak hanya melibatkan yang mereka terlibat di dalam elektoral. Kan kalau elektoral itu ada 01, 02, 03. Tapi ini melibatkan seluruh sivitas akademika yang tidak terafiliasi ke Pilpres. Ada concern kita adalah melihat bahwa kedaulatan rakyat yang kita perjuangkan sama-sama, yang kita dapatkan tidak dengan gratis, yang kita dapatkan kedaulatan rakyat itu melalui air mata, darah, dan keringat pada tahun 98. Kita nggak tahu di mana posisinya Pak Jokowi pada waktu itu. Pak Jokowi ini adalah bukan pejuang reformasi, dia adalah penikmat reformasi, seperti itu. Dia menikmati betul hasil jeripaya, keringat, darah, dan air mata, harta dari kawan-kawan kita. Nah, oleh karena itu dia tidak paham tentang demokrasi. Dia gunakan instrumen-instrumen negara ini untuk melanggengkan kekuasaannya. Kenapa dia harus melanggengkan kekuasaannya? Karena selama 9 tahun dia berkuasa, banyak sekali persoalan-persoalan yang kalau dia lengser, kemungkinan besar bahwa satu-satunya presiden di Indonesia ini akan diadili itu adalah Jokowi. Begitu banyak pelanggaran-pelanggaran konstitusional, tindakan-tindakan yang koruptif, nepotisme, kolusi, dan lain sebagainya. Nah, oleh karenanya dia tetap ingin memperpanjang kekuasaannya. Pertama, bagaimana dia menggulirkan isu tentang 3 periode. Kita bersyukur, alhamdulillah Ibu Mega masih menjaga kewarasan kita berdemokrasi. Ibu Mega masih menjaga nilai-nilai kedaulatan rakyat itu. Maka Ibu menolak, maka gagallah gerakan politik 3 periode itu. Gagal gerakan politik 3 periode, dia ingin yang menambah masa jabatan. Menambah masa jabatan itu juga. Itu pun gagal. Menambah masa jabatan gagal, dia mencoba untuk menunda pemilu. Itu pun gagal. Dan akhirnya dia mencoba menggunakan pola kotak-katik konstitusi dengan menggunakan orang satu kampung saya yang namanya Kodori, mencoba untuk memasangkan Prabowo Jokowi. Dan itu pun jualan itu nggak laku. Nah, akhirnya dia menggunakan cara sedemikian rupa, menggunakan instrumen yang namanya Mahkamah Konstitusi. Bagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi dengan perkara nomor 90 itu agar bisa memberikan jalan kalau orang Melayu menyatakan laluan kepada si bocil ini, yang anaknya ini, si Gibran ini. Sesungguhnya putusan MK itu tidak bisa dijadikan alat dasar hukum konstitusional untuk Gibran maju. Karena keputusan Mahkamah Konstitusi itu harus ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang, baik DPR maupun Presiden. Saya waktu itu sudah menyatakan, kalau memang Presiden Jokowi itu memang sayang betul dengan anaknya, dia tidak mau menabrak konstitusi, tapi dia tabrak nepotisme, kolusi, dia keluarkan saja Perpu. Tapi Pak Jokowi tidak mau mengeluarkan Perpu itu. Dia tetap menggunakan instrumen. Akan tetapi yang lebih lucu lagi, KPU yang telah berulang kali kami laporkan juga, dan telah berulang kali juga diberikan sanksi terakhir, menerima pendaftaran yang namanya Prabowo Gibran, yang belum memenuhi syarat menurut aturan KPU sendiri. Jadi menurut saya, tidak hanya cacat legitimasi, tapi ada cacat prosedural dan cacat konstitusi.
dan ini akan digugat sepanjang zaman. Itu yang pertama. Tidak cukup di situ saja Jokowi, tapi dia merskenariokan yang kita tidak duga-duga, bagaimana yang seharusnya pilkada 2 tahun yang lalu sudah harus dijalankan, tapi dia tunda pilkada. Dengan ditunda pilkada itu, maka kekosongan kepala daerah dia angkat dengan yang namanya pejabat gubernur, pejabat bupati, dan pejabat wali kota. Dalam satu pertemuan, Jokowi menyatakan, menanyakan kepada Mendagri, Saudara Tito Karnavian, jejak digitalnya masih ada, yang menyatakan kepada Pak Mendagri, berapa lama bisa mengevaluasi pejabat-pejabat ini. Pak Tito pada waktu itu menjawab 1 bulan sekali. Jokowi menyatakan tiap hari dia bisa evaluasi. Artinya dia memberikan isyarat kepada pejabat-pejabat bupati, gubernur, dan wali kota, kalau dia tidak tunduk patuh kepada dia, maka setiap hari dia bisa ganti. Oleh karena itu, menurut saya, kondisi kerusakan konstitusi ini sudah begitu parah. Demokrasi kita yang digunakan sebagai demokrasi persaudaraan yang digunakan untuk membajak semikian rupa ini tidak mungkin bisa kita selamatkan dengan hal-hal yang bersifat biasa-biasa saja. Karena kerusakan ini sudah luar biasa. Oleh karena itu, gerakan hari ini adalah merespon mencegah kerusakan semakin nyata. Gerakan hari ini, gerakan kampus, gerakan mahasiswa, gerakan buruh, dan gerakan rakyat semesta tidak dalam konteks untuk memenangkan pasangan 01 dan 03. Tidak dalam konteks untuk bagaimana untuk pemilu mungkin bisa diulang. Bukan sekedar itu. Tapi gerakan hari ini adalah untuk menyelamatkan bangsa ini dari kehancuran. Gerakan hari ini untuk menyelamatkan demokrasi. Gerakan hari ini untuk menyelamatkan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, ini baru permula. Saya kira kita didatangi tidak kurang puluhan ribu ya Dul. Puluhan ribu yang datang, dan ini baru start awal. Nanti kita akan bergulir, karena kita tidak terikat dengan kalender elektoral, maka kita tidak terikat dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi silakan. Pasangan 01, 03 menggunakan upaya yang ada. Apakah itu Bawaslu, apakah itu MK. Tapi gerakan kita menyelamatkan demokrasi tidak terperangkap dengan durasi waktu. Sepanjang waktu, sepanjang zaman kita tetap bisa memperjuangkannya. Oleh karena itu, sungguh menjadi relevan kita mendorong betul Dewan Perwakilan Rakyat untuk menggunakan hak yang paling mendasar, yaitu angket. Angketlah tentang bagaimana menggunakan yang namanya instrumen negara. Bagaimana Jokowi menunda pemilu kada. Bagaimana Jokowi memanfaatkan yang namanya pejabat daerah. Ya, pejabat gubernur, pejabat wali kota. Bagaimana Jokowi menggeser-geser anggaran negara menggunakan bansos dan lain sebagainya. KPK begitu gencar menangkap kepala-kepala daerah yang menggunakan bantuan sosial, yang menggunakan instrumen-instrumen sosial dalam rangka pilkada. Tapi KPK kita dorong juga untuk mengusut tuntas penggunaan anggaran negara untuk kepentingan elektoral itu sendiri. Oleh karena itu, saya kira jalan yang terbaik bagi Jokowi adalah mendorong angket ini terbuka, mendorong angket ini tetap jadi kalau memang dia tidak terlibat dalam proses ini. Tapi kalau dia terlibat, maka tunggu rakyat yang akan mengadili. Menurut kita saran kepada Presiden Jokowi, sebelum rakyat menurunkannya, lebih baik Jokowi segera untuk mundur dari Presiden Republik Indonesia. Dengan artinya mundur, menyelamatkan demokrasi, menyelamatkan kedaulatan rakyat, dan sekaligus menyelamatkan bangsa Indonesia. Takbir, Allahu Akbar, merdeka. Racikan Berita